Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alfandia Sesna Putra, STMT, selaku pemangku mata kuliah Pendidikan Agama 1. Tak lupa juga rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Adam Maulana Irfan, sebagai moderator juga pemateri, rekan-rekan saya, Muhammad Adhaz Zidan, Bintang Dermawan, Dimas Hardiansyah, Nevi Fitria Aini sebagai pemateri, yang akan menyampaikan materi tentang iman kepada para Rasul. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita ke materi yang pertama. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian Rasul dan Nabi berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Dengan demikian, seorang Rasul pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat muslim, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Adhaz Zidan. Rasul Ulul Azmi. Di antara Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain. Kelima Rasul Ulul Azmi beserta mukjizatnya. 1. Nabi Nuh alaihissalam, kapal besar pembuatan bahtera besar. Kedua, Nabi Musa alaihissalam, tongkat bisa berubah menjadi ular membelah lautan. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak terbakar oleh api. 4. Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang yang telah meninggal, berbicara ketika masih bayi, menyembuhkan sakit kusta. 5. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran membelah bulan menjadi 2. Tugas-tugas Rasul. 1. Mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan anni budul allaha wajtanibut tukut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat alaihi dalallah fashiru fir ardi fanzuru kaifa kana akibatul mu'zibin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan ada pula orang-orang yang tetap dalam kesesatan. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Kedua, menegakkan kalimat tauhid. Quran Surat Anbiya ayat 25.
Wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annuha la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Anbiya ayat 25. Ketiga, membawa rahmat kepada alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sesama alam. Quran Surat Anbiya ayat 107. 4. Memberikan peringatan kepada umat manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalinna illa mubasyirinna wa munzirin faman amana wa aslaha falak kaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Kelima, mengajak umat manusia pada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Fatir ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nazira wa min ummatin illa kahalla fiha nazir. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Keenam, memberi teladan. Manusia akan sulit mematuhi perintah jika orang yang menyampaikan perintah tidak menjalankan apa yang diajarkan. Oleh karena itu, setiap rasul memiliki sikap yang baik dan terpuji. Hal ini bertujuan agar para kaumnya menjadikannya sebagai contoh untuk menyempurnakan akhlak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bintang Dermawan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sifat mustahil Rasul. Yang pertama ada kizib, artinya berbohong atau berdusta. Rasul tidak mungkin berbohong karena yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 2-4. Yang kedua ada khianat, artinya bertentangan dengan janji. Rasul tentunya tidak mungkin berkhianat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, ikutlah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 106. Yang ketiga ada Al-Kitman, yang artinya menyembunyikan rahasia. Tentunya Rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim.
yang artinya sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang keempat ada al-baladah, artinya bodoh. Rasul juga tidak mungkin seseorang yang bodoh. Hal ini seperti termaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian sifat wajib Rasul. Yang pertama ada siddiq. Siddiq mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua ada amanah, sifat wajib bagi para rasul yang selanjutnya, yakni amanah yang artinya yaitu dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasi an tahkumu bil ad. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Yang ketiga ada tabligh, yaitu sifat wajib bagi para rasul yang memiliki makna, yakni menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang keempat adalah fatonah, sifat wajib bagi para rasul. Yang terakhir ialah fatonah yang artinya yaitu pandai, cerdas, dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatim man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Yang artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Dimas Hardiansyah. Sifat jais Rasul. Sifat jais atau lebih dikenal dengan sebutan ar-rolul basyariyah, yang artinya ialah sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh manusia biasa. Akan tetapi, sifat jais tersebut tidak mengurangi sedikit pun keistimewaan Rasul sebagai utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jais Rasul yang wajib ketahui umat muslim ada 4. Berikut penjelasannya. 1. Sifat jais Rasul yang pertama adalah dapat merasakan haus dan lapar juga, membutuhkan makan ataupun minum. 2. Mampu merasakan lelah dan juga membutuhkan istirahat dan waktu tidur yang cukup. 3.
dapat merasakan sakit atau terserang penyakit dan dapat meninggal dunia. 4. Dapat menikah dan membina rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamsukna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun wa kana rabbuka basyira. Artinya, kami tidaklah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu, melainkan mereka itu juga makan makanan dan berjualan di pasar. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolla baida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah juga menerangkan mengenai keberadaan para rasul melalui firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana li rasuli ayatiya bi ayati illa bidnillahi likulli ajali kitab. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Nevi Fitria Aini. Hikmah beriman kepada Rasul. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan, selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan dari hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. 5. Mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sekian penampilan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaklum. Semoga dalam kesempatan kali ini dapat dipetik hikmah dan juga pelajarannya untuk diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.